Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Al-Hilal. Saya guru Bahasa Indonesia dari SMA Maitreya Wira Batam. Kegiatan sehari-hari saya melaksanakan program Jelajah Literasi, memberikan pelatihan literasi baca tulis di regional Sumatera, dan memberikan pelatihan membuat media pembelajaran digital kepada guru-guru se-Kepulauan Riau secara gratis. Saya sempat dinobatkan sebagai salah satu pejuang pendidikan di Kepulauan Riau dari Astra, yaitu Satu Indonesia Award tahun 2019 dan 2020. Kemudian saya juga menerima penghargaan dari GMBI, Gerakan Menulis Buku Indonesia, sebagai Teachers Literacy Award. Kemudian sempat menjadi semifinalis Indonesia Teacher Prize dari Ruang Guru. Nah, media pembelajaran ini namanya Ruang Kata, media pembelajaran digital bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian latar belakang media pembelajaran ini adalah sulitnya siswa mengakses materi dari multi guru, multi pembelajaran. Kemudian mereka susah untuk menemukan materi-materi video pembelajaran yang terkumpul di satu situs atau di satu media pembelajaran. Nah, saya mencoba merangkum itu semua dalam media pembelajaran ini dan mempermudah mereka untuk mengakses pembelajaran di satu pintu. Nah, materi ini ditujukan kepada siswa SMA, khususnya di kelas 11, meskipun saya sudah merancang di kelas 10 dan kelas 12, karena saya fokus mengajar di kelas 11, media pembelajaran ini dikhususkan kepada kelas 11 dahulu. Saya akan memberikan demonstrasi bagaimana media pembelajaran Ruang Kata ini berfungsi. Teman-teman bisa masuk ke tab baru dalam Google ya, di Google. Ketikkan s.id/ruang kata. Nanti akan masuk langsung ke website Ruang Katanya. Nah, teman-teman semuanya, website ini adalah basisnya atau dasarnya adalah Google Site yang terkoneksi ke akun belajar.id guru. Jadi ini sudah terkoneksi ke akun belajar.id saya. Kemudian di sini ada beberapa menu, yaitu di tampilan dulu ya, tampilan ada jam dan ada menu-menu yang bisa diakses sekali klik, siswa dapat langsung masuk ke Pranala yang sudah tersedia. Nah, di sini saya ingin menunjukkan ada materi. Materi ini kita bisa lihat. Di sini ada kelas 10, 11, dan 12. Saya masih merancang yang kelas 11. Kemudian di dalamnya ada berbagai materi sesuai dengan mata pelajaran mereka. Nah, seperti ini. Kita coba buka satu saja. Nah, di sini ada materi yang bisa mereka baca sesuai dengan kreativitas guru untuk menulis atau membuat desainnya seperti ini. Kita kembali ke menu awal. Caranya tinggal klik beranda ini saja. Kita sudah kembali ke menu awal. Kemudian di sini ada kelas Google. Mereka bisa masuk ke Google Classroom hanya dengan mengklik ini saja. Mereka tinggal memilih kelas mereka. Kemudian kita kembali ke awal. Di sini ada video. Video pembelajaran yang sudah saya siapkan di kelas 11. Kita klik kelas 11. Nah, di sini sesuai mapelnya sudah disiapkan media pembelajarannya. Misalnya teks cerpen atau cerita pendek, kita klik. Nanti ketika dibuka, ini sudah masuk sesuai KIKD-nya ya. Ini sudah ada gambaran-gambarannya. Kita coba klik satu videonya. Nah, sini sudah masuk ke video pembelajaran yang saya buat sendiri dan terintegrasi ke YouTube channel. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, yang keempat adalah anti klimaks. Anti klimaks ini berisi konfliknya mulai menemukan pemecahan masalah. Baik, kita keluarkan saja. Kita kembali ke beranda. Di sini juga ada modul. Kita coba buka modul.
Modul ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pelajar. Kita coba buka yang 3.1. Nah, modul ini juga saya buat berbasis digital supaya anak-anak bisa menikmatinya. Ini juga disesuaikan dengan modul SMA. Kita klik beranda. Nah, selain modul di sini ada ruang rekam. Jadi setiap pembelajaran virtual mereka bisa melihat di sini sesuai kelasnya. Kelas 11 IBB sesuai kelasnya. Coba kita contoh kelas ini 11 IBB. Nah, di sini sudah disiapkan materi wajib dan peminatan. Di sini anak-anak sudah bisa melihat rekaman pembelajaran jika seandainya mereka tidak paham dengan materi atau dengan satu pembelajaran. Baik, Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini, sehat? Nah, selain itu kita kembali ke beranda dulu. Selain itu ada juga Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini KBBI. Kita coba klik saja. Maka kita akan langsung terhubung ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini kita misalnya contoh cari misalnya plagiat. Nah, di sini langsung terhubung ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kita bisa melihat makna dari plagiat itu sendiri. Kita kembali ke beranda. Nah, di sini juga ada permainan. Nah, permainan ini sengaja dibuat untuk variasi siswa dan di sini ada berbagai macam menu ya. Padanan istilah, pilihan kata, ini kelas bahasa, kelas sastra dan ada TTS juga. Kita coba di padanan istilah. Kita coba mainkan di level 1. Nanti langsung terhubung ke salah satu media pembelajaran digital juga. Kita bisa play di sini. Nah, saya akan contohkan. Kita play, tulis di sini. Nah, ini misalnya ketika mereka memainkan gamenya, permainannya, lalu mereka bisa menjawab ini dan di sini nanti ada skornya. Netizen berarti warganet. Seperti itu. Kemudian mouse ada tikus. Oke, itu sekilas saja. Teman-teman semuanya kita keluar lagi. Di sini ada berbagai macam permainan lagi yang bisa mereka akses. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pojok literasi. Nah, ini tidak lupa ya teman-teman semuanya, ini pojok literasi. Pojok literasi ini berfungsi untuk ya menambah wawasan siswa. Baik itu buku pelajaran, saya sudah sediakan buku pelajaran lengkap yang saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, modul SMA. Jadi semua modul SMA sudah ada di sini. Jadi mereka bisa membaca modul-modul ini tergantung dari kelas dan mapel atau mata pelajaran yang mereka inginkan. Selanjutnya ada e-book. E-book ini ada beberapa ya, Islamic book, buku anak, cerita motivasi juga. Ini langsung terintegrasi ke beberapa situs yang menyediakan buku gratis seperti ini. Nah, kita keluar saja. Di sini juga ada, kita lihat yang bagian umum, materi umum bahasa Indonesia, cerita pendek, ada foto motivasi, ada puisi, dan ada artikel juga. Kita kembali ke menu. Dan di sini saya juga menyediakan profil saya sendiri, profil kreator yang pembuatnya, informasi berhubungan dengan informasi sekolah. Kita cek informasi apa saja, misalnya papan informasi tentang libur sekolah, informasi surat menyurat, kemudian ini ada kalender sekolah, ada jadwal pembelajaran saya juga, dan juga di sini ada jadwal mengajar saya, jadi siswa boleh menghubungi saya di luar jam ini. Jadi jam ini adalah jam-jam mengajar saya. Seperti itu. Di sini juga ada peraturan pelanggaran siswa, alpanya, dan lain sebagainya. Informasi ini umum bisa digunakan apa saja. Kemudian di sini ada kelas virtual, mereka bisa masuk ke Zoom dan Meet dengan satu kali klik, seperti itu. Kemudian di sini juga ada pojok kenangan. Pojok kenangan ini adalah pojok
di mana ketika mereka melakukan kegiatan, saya buat dokumentasinya, mereka bisa lihat di sini kembali. Misalnya di IBB kita lihat ada di sini BNN, waktu saya kunjungan ke BNN dengan IBB, pembelajaran di luar kelas, ada drama, puisi, literasi, bulan bahasa, pustaka, teks prosedur, jurnalistik, dan ada Once Upon a Time. Di sini bisa kita lihat BNN, jadi ini foto-foto kegiatan mereka waktu berkunjung ke Badan Narkotika Nasional. Seperti itu, mereka bisa melihatnya dan bisa mengunggahnya. Nah, seperti ini. Ini pojok-pojok kenangan yang mereka miliki, seperti itu. Nah, kita kembali ke beranda. Nah, di sini tak lupa saya mengaitkan portal pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada rumah belajar, TV Edukasi, Direktorat SMA, dan Kemendikbud. Karena saya sendiri dari SMA, jadi saya sertakan Direktorat SMA di sini. Nah, di sini juga saya lampirkan klik Google. Sewaktu-waktu anak ingin melihat sesuatu atau ingin mengetahui sesuatu dari Google, saya juga menyediakan. Nah, yang paling penting tidak lupa saya membuat tentang aplikasi ini sendiri atau website ini sendiri. Kemudian kirim pesan. Kirim pesan ini langsung terkoneksi ke WhatsApp saya. Jadi siswa bisa berhubungan dengan saya secara pribadi melalui klik atau kirim pesan ini. Kemudian ada buku tamu. Buku tamu ini fungsinya untuk saya ada refleksi diri, kemudian ada masukan dan saran bagi website ini. Yang terakhir ada beranda di sini. Beranda ini kembali ke menu awal atau menu utama. Baik teman-teman semuanya, teman-teman bisa melihat respon dari siswa terhadap media pembelajaran yang telah saya buat ini. Nah, media pembelajarannya bagaimana cara membuatnya? Kita hanya menggunakan akun belajar.id dan masuk ke Google Site. Saya akan contohkan sedikit cara membuatnya. Nah, ini adalah Google Drive ya. Teman-teman boleh masuk ke Google Drive atau ke mana saja yang terintegrasi dengan belajar.id. Misalnya di sini ada titik 9, teman-teman bisa klik, dan di sini ada Google Site. Di sini ada Google Site, teman-teman bisa klik. Nah, Google Site ini sebenarnya adalah berbasis website dari kementerian dan dari Google sendiri. Hanya saja saya sengaja membuatnya bentuknya friendly atau lebih ke arah keren seperti ini supaya siswa juga tertarik untuk membuka atau membacanya daripada tampilan website yang biasa. Nah, di sini kita buat kosong saja. Di Google Site ini ada banyak tools atau banyak cara kita membuat kreasi dengan menggunakan site ini. Ada menggunakan kotak teks, bisa sematkan, bisa diambil dari Google Drive, bisa dari gambar. Kemudian ada tata letak di sini. Ada grup, daftar isi, carousel gambar, ada tombol juga, ada pemisah, placeholder, bisa juga dimasukkan YouTube ke sini. Kemudian kalender, peta, dokumen, ada slide, ada spreadsheet, formulir, dan diagram. Dan di sini juga kita bisa memasukkan multi halaman. Hanya dengan mengklik tombol ini sudah masuk, kita membuat halaman baru seperti itu. Kita hapus saja. Nah, setelah selesai nanti membuat atau merancang Google Site ini, teman-teman bisa langsung mempublikasikannya. Misalnya kita buat tentang halaman ini, halaman media pembelajaran digital. Kita bisa memperkecil, memperbesar ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Setelah kita publikasikan nanti, misalnya media pembelajaran digital. Kita publikasikan, lalu yang kita kirim ke anak-anak adalah ini. Kita salin linknya.
Kita coba pastekan di sini atau tempel. Nah, anak-anak nanti bisa melihat media pembelajarannya di sini. Seperti itu. Nah, teman-teman jika bingung, saya juga sudah menyiapkan tutorialnya di YouTube channel saya agar teman-teman bisa lebih mudah untuk berkreasi dalam menciptakan media pembelajaran berbasis Google Sites ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.